bantu saya main, kita mainnya. Ada yang pernah lihat? Ini bisa pegangnya gini. Kalau karena kan kalau enggak dia akan kabur. Pegangnya nih. Pegangnya gini. Nah, ini pegangnya gini. Nah, jangan. Oke, lepasin, tapi jangan sampai dia terbang, jangan sampai jatuh. Oke, terus kemana? Terus ke atas. Ayo biar dia jalan kemana? Biarkan dia jalan, biarkan dia terbang. Jangan ditahan. Ayo suruh terbang. Ya, terus bawa dia ke mana? Agak kasih jarak. Agak kasih jarak. Lepasin. Oke. Biarkan dia. Oke, makasih. Ini mainan saya kalau malam kalau di asrama. Di mana? Di rumah saya sepi ya. Di mana itu, Pak? Hah? Di mana? Nggak dijual. Ya, permainan ini justru mengingatkan saya ada satu tema yang cukup menarik. Belajar dari sini, tiba-tiba saya kok ingin bicara sesuatu. Saya kok tiba-tiba ingin bicara sesuatu tentang apa ya namanya ya, UFO, bola ajaib ini. Apa yang ingin saya bagikan? Kalau opa tadi lihat ya, bola ini kan berputar ya, kenceng ya. Dia akan bisa terbang kemana-mana. Dia bisa lari ke sini, lari ke sana, wis untung sih. Responnya cukup luar biasa ya. Sakit nggak? Nah, nanti sesi berikutnya. Nah, jadi lupa saya apa ya. Nah, ini kan dia bisa kemana saja toh. Kalau lepas dari kendali tangan kita, bola ini akan loncat sana, loncat sini, gelinding sana, gelinding sana. Nah, yang mengendalikan siapa? Tangannya Andi ya tadi ya, biar nggak terbang. Itu kan Andi si gampang tangannya. Ketika saya suruh, nih lepasin, dia akan pergi ke mana-mana, ya. Nah, itu di kita. Di dalam hidup kita ada banyak hal yang seringkali harus kita kendalikan. Nah, ingat catat, di dalam hidup kita harus ada yang dikendalikan. Kira-kira apa yang perlu dikendalikan di dalam hidup kita? Kemarahan. Kemarahan kalau tidak dikendalikan akan seperti apa? Seperti bola tadi ya. Rusak kemana aja ya. Tuh, kemarahan suka marah. Mas Susi suka marah, oke? Siapa yang suka marah? Bobo suka marah ya? Enggak. Oh, Bu Yani suka marah. Siapa lagi? Mas Susan suka marah? Marahnya kayak gimana kalau Mas Susan? Bisa marah nggak? Susan
Susan sabar, oh Mas Susan sabar. Apa yang depannya Susan itu sabar? Susan oh. Iya, maksud saya sabar. Ada nama Susannya, Susan oh, Susan ya kan? Jadi kita orang-orang sabar. Gak apa-apa, gak ada orang yang bunyi lah dari sendiri. Ya gitu ya. Sering amarah apa yang perlu kita kendalikan? Apa Bu? Ya, kira-kira apa yang harus dikuasai di dalam rumah sendiri, apa aja yang harus kita kuasai? Tadi marah, betul. Kalau kemarahan tidak bisa dikendalikan, bisa bumi hanguskan. Iya, kemarahan. Apalagi sering marah. Emosi ya. Setiap orang punya emosi, iya. Tapi seringkali emosinya kurang terkendali. Apalagi ego, iya. Apalagi ego, ya. Iya, kadang menang sendiri. Orang itu selalu salah, ya. Yang benar tuh dirinya sendiri. Selalu salah. Yang benar saya sendiri, ya. Itu hati-hati juga. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi bisa jadi salah juga, perempuan itu selalu benar. Perempuan itu selalu benar. Itu selalu ya. Apalagi sering disalahin ya. Mungkin itu pengalaman pribadi. Laki-laki itu selalu salah. Apalagi selain itu kesedihan. Iya, itu kesedihan juga bisa dan harus dikendalikan. Karena kalau kesedihan tidak dikendalikan kan repot ya. Wah, bukan dirinya sendiri, semua jadi repot. Apalagi kalau yang sedang sedih, semua repot seperti ini. Apalagi selain kesedihan, kecurangan, maksudnya curangan yang berlebihan dikendalikan ya. Kalau curang dikit-dikit, apalagi ya kemauan. Kemauan itu harus dikendalikan. Atau istilah kata keinginan, ya. Keinginan itu kita punya keinginan, semua orang punya keinginan. Keinginan itu tidak terbatas. Ya, ingin ini, ingin itu selalu aja. Sudah punya, ingin yang lain. Sudah punya, ingin lagi yang lain. Jadi tidak terbatas. Sedangkan sumber dayanya terbatas, keinginannya terbatas. Akhirnya susah, menderita. Ya, apalagi cukup banyak lah ya, kalau mau diruntut banyak. Termasuk juga kata-kata kita juga perlu dikendalikan, ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang pengendalian diri. Saya bacakan. Mengapa kita perlu mengendalikan diri? Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Seperti kota yang roboh tembok. Ngeri ya? Ternyata kalau kita tidak bisa hidup dalam pengendalian diri, maka yang hancur itu kita sendiri. Amsal 25 ayat 28 itu yang mengingatkan kita dalam perenungan kita hari ini, ya. Semoga bola tadi mengajarkan kita. Iya ya, jangan-jangan nanti aku seperti bola tadi. Ya bisa kemana? Kalau tidak dikendalikan oleh kita, kitalah yang punya kendali. Maka siapa yang bisa mengendalikan diri kita? Diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Itu yang bisa mengontrol dan mengendalikan diri kita semua. Ada kalanya kita lepas kendali, iya. Orang lain ngejek saya, dibalas, ditimpal.
makin ditimbali, makin menjadi, dan akhirnya meledak, keluar, gitu ya. Kayak bom atom Hiroshima. Ya. Yuk mulai dari yang kecil dulu. Apa yang kecil yang sederhana? Omongan lah, ya. Omongan lah yang kecil sederhana itu kita kendalikan, perkataan lah, ya. Kita tata omongan kita, mungkin bisa jadi tanpa sadar kita melukai orang lain lewat kata-kata. Ya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita. Orang lain mau ngomongin saya jelek, buruk, salah, itu orang lain. Yang bisa mengendalikan itu kita sendiri apa? Omongan orang lain tidak bisa kita kendalikan. Kamu jangan ngomong itu dong, nggak bisa, itu kan orang lain. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita. Coba ketika orang lain jelek-jelekin kita, rasanya gimana? Nggak enak, ya. Sakit. Sakitnya bukan di sini lagi, sudah diubun-ubun. Sakitnya tuh di sini, tapi sudah ke sini sampai ubun-ubun. Ya. Jadi ingat, di dalam hidup kita ada dua hal yang bisa dikendalikan oleh kita dan yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Yang tidak bisa dikendalikan oleh kita, sudahlah, jangan dipikirkan. Biarkanlah orang lain berlaku buruk pada saya, ngomongin saya jelek, tapi yang bisa dikendalikan adalah sayanya merespon omongan orang lain. Apakah saya meresponnya dengan jelek juga, ataukah dengan baik dan benar? Kalau saya meresponnya dengan jelek, ya nggak tahu apa yang terjadi, gitu ya. Tapi kalau saya meresponnya dengan benar dan bijaksana, maka apa yang terjadi itu berbeda. Saya nggak akan ngajarin ya. Oma-oma lebih tua dari saya, teman-teman di sini lebih tua dari saya, pasti lebih tahu, lebih ngerti soal itu. Saya belajar dari oma opa, teman-teman di sini. Saling belajar ya, bisa saling mengingatkan. Ya, itu saja ya pandangan kita hari ini. Sekali lagi saya simpulkan bahwa di dalam hidup kita ada hal yang bisa dikendalikan oleh kita, tapi juga ada hal yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Ya, hal-hal yang di luar diri kita, biarkanlah itu terjadi. Biarkanlah itu, karena di luar kendali kita. Mau jelek, mau bagus, mau apapun, biarkan itu. Tapi yang penting, lihat diri, pikiran kita, perasaan kita, sikap. Kenapa? Dari perasaan ke pikiran, lalu ke sikap. Perasaannya jelek, pasti pikirannya jelek. Sebaliknya, pikirannya jelek, perasaannya akan jelek. Dan sikapnya pun, perilaku kita pun akan tidak benar. Ikutin tiga hal ini selalu sinkron ya. Tidak ada yang nggak sinkron, pasti sinkron tiga hal. Maka mari kita perhatikan ini. Amin. Mari kita berdoa.